Halo anak-anak SMP Krista Gracia. Hari ini kita bertemu di dalam pelajaran agama Kristen untuk kelas 8. Kita akan membahas mengenai bersyukur yang ada di dalam buku kita bab 12. Tapi sebelumnya Pak Yosi mau mengajak kita untuk mengulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan di kelas ya, yaitu dari bab 11. Karena dari bab 11 sampai beberapa bab sesudahnya kita akan bahas soal bersyukur. Minggu lalu di kelas kita sudah bahas bab 11. Judul babnya adalah mengapa bersyukur. Nah, dari situ kita harus tahu dulu ya, bersyukur itu apa. Nah, berbeda dengan mungkin pemahaman kita selama ini, tapi sebetulnya bersyukur itu adalah satu kata yang dipakai untuk mengucapkan terima kasih khusus kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau dengan teman, dengan ayah, dengan guru kita juga berterima kasih, tetapi kalau dengan Tuhan kita bisa gunakan satu kata yang khusus, yaitu bersyukur. Give thanks to God, give thanks to the Lord, itu ya. Nah, mengapa kok bersyukur? Nah, bersyukur itu punya banyak manfaat ya. Pertama, untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita menjadi orang yang mau untuk bersyukur, maka hidup kita itu akan merasa nyaman ya. Sebaliknya, lawan kata bersyukur itu apa? Mengeluh ya. Mengeluh karena kita tidak punya baju yang bagus, mengeluh karena kita tidak bisa sarapan dengan makanan yang enak. Mengeluh itu akan membuat hidup kita tidak enak ya, tidak nyaman. Karena itu yang pertama, bersyukur manfaatnya adalah memberi rasa nyaman bagi diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ditanya, mau enggak bersyukur? Tentu kita mau ya. Tapi memang bersyukur itu tidak mudah, lebih mudah untuk mengeluh ya. Kita kan lebih mudah, wah ini kok begini, ini kok begitu. Nah, tetapi bersyukur itu yang pertama perlu untuk diri kita sendiri, karena dengan bersyukur akan membawa kenyamanan bagi diri kita. Lalu yang kedua, bukan hanya soal nyaman, bukan hanya soal enak di hati ya, tapi bersyukur itu juga sudah terbukti akan membuat fisik kita menjadi sehat ya. Orang yang sudah terbiasa bersyukur sudah dibuktikan dalam dunia kesehatan, dokter-dokter setuju ya, bahwa orang yang gembira, orang yang bersyukur, orang yang bahagia, orang yang merasa nyaman dengan hidupnya, maka imunnya itu akan bertambah. Nah, tentu kalau sakit juga perlu minum obat ya, tetapi kebenaran dunia medis juga sudah ada di dalam Alkitab kita. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita gembira, itu merupakan obat yang manjur. Udah banyak kesaksian ya, termasuk dalam era pandemi ini ya, banyak orang yang divonis sakit COVID ya, positif COVID. Mereka juga minum obat, dirawat dokter dan sebagainya. Tapi kalau disertai dengan hati yang gembira, disertai dengan hati yang mau untuk bersyukur, meskipun tidak mudah ya, sakit COVID kok bersyukur gitu ya, tetapi ternyata terbukti mereka yang tetap mau bersyukur, tetap mau mempunyai hati yang berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun, ternyata mereka lebih mudah untuk sehat kembali. Nah, yang ketiga, setelah tadi yang pertama membawa nyaman bagi diri sendiri, lalu yang kedua memberi kesehatan, yang ketiga bersyukur akan membuat kita lebih punya banyak teman ya. Bersyukur akan membuat kita lebih punya
banyak orang yang senang dengan kehadiran kita, ya. Bersyukur akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Nah, tentu siapa sih yang ingin tidak punya banyak teman? Kita semua ingin punya banyak teman, ya. Masa kita malah punya banyak musuh? Masa kalau kita datang ke suatu kelompok, kita datang ke kelas, lalu kita dijauhi oleh orang lain, ya. Nah, orang-orang yang bersyukur biasanya adalah orang-orang yang akan punya banyak teman, gitu ya. Kenapa? Ya, karena wajahnya ceria, tersenyum, ya. Beda dengan orang yang hobinya mengeluh, ngomel-ngomel, gitu ya. Wajahnya cemberut. Orang dengan wajah cemberut dibanding dengan orang yang wajahnya tersenyum, anak-anak lebih senang berkenalan atau bergaul dengan siapa, ya. Pasti kita cenderung menjauh, ya, kalau wah ini kok temanku kok cemberut, ya, apalagi punya banyak masalah, apalagi sakit gigi, ya, atau apalagi ada sesuatu yang lain. Nah, kita menjauh. Nah, sebaliknya kalau ada wah ini kok kelihatannya lucu anaknya, banyak senyum, ceria, otomatis akan banyak orang yang lebih suka untuk bergaul dengan dia, gitu ya. Nah, anak-anak, kita juga diingatkan bahwa ternyata bersyukur atau wajah yang gembira itu tidak selalu tergantung dengan situasi yang sedang dialami. Belajar dari Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu sedang mendekam di penjara, ya. Penjara itu tempat yang tidak enak, ya. Pak Yosi belum pernah masuk penjara, belum pernah di penjara, tapi pernah mengunjungi ke penjara, gitu ya. Dan pernah melihat juga di berbagai media, jangan sampai kita menjadi orang yang berada dalam penjara, ya. Sebab kita terkurung, kita tidak bisa bebas untuk kemana-mana. Apapun yang kita lakukan selalu diawasi, makanan sehari-hari juga pasti tidak enak. Kehidupan di penjara itu ternyata bagi Paulus bukan kehidupan yang akan membuat dia cemberut, ya, bukan kehidupan yang akan membuat dia merasa sedih, gitu ya. Bahkan saat Paulus berada di dalam penjara, saat Paulus diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah di saat itu, masuk dalam penjara, Paulus menulis surat, ya, berbagai ayat. Salah satunya ada di dalam buku kita. Paulus memberi nasihat bahkan dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, ini bagaimana, ya? Kenapa ada orang yang sedang ada dalam penjara, ya, mestinya kan sedih, ya, tetapi dia justru bisa memberi nasihat. Dan nasihat ini bukan sekedar memberi nasihat, ya, tetapi Paulus sendiri sudah mengalami, gitu. Nah, Paulus katakan apa? Bersukacitalah. Nah, anak-anak, kita harus tahu bedanya, ya. Bersukacita itu bisa disamakan dengan bahagia, dengan gembira. Boleh, ya, memang itu sama-sama perasaan yang menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, itu intinya sama. Tetapi sebetulnya ada bedanya. Paulus itu mengatakan bersukacita karena dalam sukacita Paulus itu hadir Tuhan. Nah, kalau gembira atau happy itu, ya, itu biasanya kan kita happy atau kita gembira karena apa? Gembira karena mendapat handphone baru, ya. Gembira karena kita mendapat apa yang kita inginkan. Biasa kita begitu kan. Tetapi Paulus tidak, ya. Sukacita atau joy, ya, bahasa Inggrisnya. Kalau gembira kan happy, sukacita itu joy. Joy itu adalah kegembiraan yang didapat karena ada damai sejahtera dari Tuhan, ya. Kegembiraan yang didapat
karena ada damai sejahtera dari Tuhan. Dan itu tidak tergantung dengan apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Seperti Paulus. Apakah Paulus ingin masuk penjara? Tentu tidak ya. Tidak ada orang normal yang ingin hidup dikurung gitu ya. Tetapi justru saat hidup di dalam kurungan, hidup di dalam penjara itu pun Paulus bisa merasakan sukacita. Paulus bisa tetap bersyukur. Nah, kenapa? Karena di dalam sukacita Paulus itu ada Tuhan yang hadir. Nah, anak-anak, ini yang menyebabkan minggu lalu Pak Yosi ngasih tugas apa? Supaya kalian bikin doa bersyukur untuk kekurangan. Nah, ada 3 kelas nih ya, kelas 8. Lalu ada 1 kelas yang sudah mengumpul semuanya. Wah, Pak Yosi ngasih jempol 2 karena semua ngumpul. Lalu ada 1 kelas lagi yang ngumpul baru separuh. Tapi ada 1 kelas lagi yang memang Pak Yosi minggu lalu tidak sempat ketemu ya, karena kita harus pulang jam 9 tuh ya. Dalam PR itu Pak Yosi minta kalian untuk berdoa atas kekurangan. Loh, berdoa syukur atas kekurangan. Tentu sebagian di antara kalian berpikir juga ya, kok berdoa bersyukur kok untuk kekurangan. Nah, ini anak-anak, ada seorang penulis dari negara Inggris namanya C.S. Lewis mengatakan bahwa kita bersyukur untuk apapun yang kita alami ya. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu ya. Namun bila itu adalah yang tidak baik, kita pun juga harus bersyukur ya. Kenapa? Karena melalui hal-hal yang tidak baik itu kita dilatih untuk menjadi sabar, dilatih untuk rendah hati, dilatih untuk tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Nah, anak-anak, jadi kalau kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena aku tidak punya baju yang bagus, Tuhan terima kasih karena aku ini masih suka nakal ya, Tuhan terima kasih untuk kekurangan-kekuranganku. Nah, dalam doa syukur kita itu karena kita mau rendah hati ya, kita mau belajar untuk sabar, kita mau belajar untuk ikut apa sih kehendak Tuhan meskipun aku masih punya kekurangan. Nah, anak-anak, jadi ini review dari bab 11 ya. Judul bab 11 adalah mengapa bersyukur. Nah, jawabannya jelas ya. Mengapa bersyukur? Ya, bersyukur tuh harus ya, karena bersyukur itu membawa manfaat bagi diri kita, membawa manfaat bagi orang lain. Tetapi yang terutama karena bersyukur adalah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita, dan Tuhan tahu bahwa kita akan mempunyai hidup yang lebih baik kalau kita menjadi orang-orang yang mau untuk bersyukur dalam hal yang baik maupun tidak baik. Dalam hal apapun kita biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang mau untuk bersyukur. Nah, sekarang kita mau masuk dalam bab yang ke-12. Nah, anak-anak, bab 12 judulnya adalah bersyukur bukan sekedar pasrah. Bersyukur kita sudah tahu. Nah, pasrah itu apa? Pasrah itu diam, pasif, tidak ngapa-ngapain ya, pasrah. Nah, dari judul bab ini, bersyukur itu bukan sekedar pasrah, artinya bersyukur itu jangan sampai seperti orang yang tidak berbuat apa-apa. Bersyukur itu artinya memang kita harus ada upaya aktif, harus ada yang kita lakukan. Nah, yang pertama apa? Kita harus memikirkan ya,
Apa sih yang bisa kita syukuri? Ya, apa sih yang bisa membuat kita terima kasih Tuhan itu ya. Nah, itu memang harus kita pikirkan ya. Nah, anak-anak, dalam pelajaran kita hari ini dalam bab 12, yuk kita sekarang coba lihat satu persatu hal-hal apa sih yang bisa kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang pertama, kita bersyukur untuk Tuhan Yesus ya, yang sudah mengasihi dan menebus kita. Nah, ini paling penting, makanya nomor satu ya. Karena iman percaya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, itu kita mengikut Kristus karena Tuhan Yesus menyayangi kita, mengasihi kita, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu pasti menjadi satu hal yang harus kita syukuri. Lalu yang kedua ya, mari kita berpikir atau mengingat-ingat apa sih yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kita keluarga, memberikan kita orang tua, memberikan kepada kita orang-orang yang sayang sama kita. Ya kan? Lalu Tuhan juga sudah memberi kita kesempatan untuk bersekolah. Ini karena kasih Tuhan ya anak-anak ya. Jadi meskipun pandemi kita masih tetap bersekolah seperti ini harus kita syukuri ya. Lalu sekarang nih kalian sedang di mana? Sedang di rumah ya. Itu juga harus kita syukuri ya. Kita bisa punya rumah, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kita juga bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, kita punya teman-teman dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua, kita bersyukur untuk apa yang sudah Allah lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, mari kita bersyukur bahwa dalam hidup kita Tuhan itu selalu memberikan kebaikan dalam segala sesuatu. Pasti ada kebaikan Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir-pikir ya, kok dalam segala sesuatu ada kebaikan Tuhan. Misalnya saya dapat nilai jelek, misalnya saya sakit, misalnya saya diejek oleh teman-teman, misalnya saya dibully, dan seterusnya. Apakah ada kebaikan Tuhan dalam hal-hal itu? Ya. Nah, anak-anak, kita harus memikirkan ya, apa sih kebaikan Tuhan saat ternyata aku tidak mendapat yang aku inginkan? Apa sih yang akan Tuhan berikan kalau ternyata aku belum mendapat nilai bagus? Oh, mungkin maksud Tuhan adalah supaya aku ini belajar dengan lebih keras. Oh, mungkin maksud Tuhan adalah aku ingin supaya aku dapat menjadi orang yang lebih sabar gitu. Nah, itu anak-anak. Jadi yang ketiga, kita percaya bahwa dalam segala sesuatu, suka dan duka, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan sekalipun, di semua hal itu percayalah bahwa ada kebaikan Tuhan. Ya, setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah kejadian-kejadian yang tidak enak, pasti ada hal-hal baik yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Yang penting adalah kita mau bersabar, kita mau mencari kehendak Tuhan. Nah, itu harus kita syukuri karena kita percaya Tuhan itu baik. Itu ya. Lalu yang keempat masih ada hubungannya dengan yang ketiga itu ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, maka kita juga akan selalu menjadi orang yang optimis ya. Orang yang optimis adalah orang yang penuh dengan semangat ya. Kenapa bisa penuh dengan semangat? Karena percaya bahwa tadi itu ya, Tuhan pasti akan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Itu yang membuat kita optimis, semangat, tidak menjadi orang yang pasrah gitu ya, lemes,
nggak mau ngapa-ngapain, wah nilaiku udah jelek, udah deh aku nggak mau belajar lagi, ngapain belajar nanti juga jelek. Nah itu nggak boleh ya. Nah anak-anak, berikutnya kalau 1, 2, 3, 4 tuh hanya sekitar diri kita, maka yang kelima kita juga mau bersyukur karena kita percaya bahwa Allah itu tidak hanya menyayangi kita, tidak hanya mengasihi kita ya. Kita mau bersyukur karena Allah, Tuhan kita itu juga berkarya untuk dunia di sekitar kita, bahkan untuk alam semesta ini. Hujan misalnya, hujan itu diberikan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, tetapi itu diberikan untuk seluruh orang, seluruh umat di dunia ini ya, supaya apa? Melalui hujan maka ada air ya. Melalui hujan maka tanaman-tanaman boleh tumbuh dengan subur. Kita bisa makan buah-buahan, kita bisa makan beras, nasi dan sebagainya. Ya. Musim kemarau pun ya, nanti kalau sudah kemarau, aduh kok panas sekali. Ternyata itu juga menjadi berkat kebaikan yang Tuhan berikan bagi misalnya siapa? Para penjual es, ya, para penjual minuman dan sebagainya. Jadi yang terakhir anak-anak, kita contoh di mana kita bisa belajar untuk bersyukur adalah karena Tuhan punya misi atau Tuhan punya tugas yang Dia kerjakan, yaitu untuk menunjukkan kebaikannya kepada alam semesta ini ya. Nah itu sebabnya bersyukur itu bukan sekedar pasrah. Nah kita masuk ke bagian C ya dalam buku kita. Bersyukur itu adalah tindakan aktif. Nah anak-anak, kita sehari-hari kalau sudah sering melakukan sesuatu itu jadi seperti tanpa sadar gitu ya. Misalnya kalian naik sepeda ya, naik sepeda kan udah otomatis tuh naik lalu genjot gitu ya. Beda waktu dulu pertama-tama naik sepeda, yang kita lakukan apa? Kadang kita harus jaga keseimbangan gitu ya, supaya sepeda tidak jatuh gitu kan. Tapi lama-lama udah naik sepeda begitu saja. Begitu juga kalau di kelas ya, di kelas bapak ibu guru masuk ruang kelas lalu mengucapkan selamat pagi anak-anak. Nah kalian secara otomatis sudah menjawab ya dengan mars itu ya. Nah juga ada banyak hal. Nah termasuk bersyukur ya. Bersyukur tuh ternyata juga bisa menjadi tindakan yang otomatis seperti itu. Misalnya ditanyain, halo gimana kabarmu? Oh baik, puji Tuhan. Nah kita mengucapkan puji Tuhan itu tanda bersyukur ya. Terpujilah Tuhan, itu kan bersyukur. Puji Tuhan nilaiku baik, puji Tuhan aku sehat. Nah tetapi saat kita mengucapkan puji Tuhan gitu ya, haleluya, itu kadang-kadang menjadi perkataan atau perbuatan yang sudah otomatis diucapkan, sehingga apa? Kehilangan makna ya, sehingga kita tidak bisa lagi sungguh-sungguh menghayati bahwa kita ini dalam keadaan sehat misalnya, atau dalam keadaan baik. Karena apa? Karena kita apa-apa terus puji Tuhan gitu ya. Sekali lagi itu hal yang baik ya, mengucapkan puji Tuhan gitu ya, karena sebagai tanda bersyukur. Tapi saat ini yang mau diingatkan untuk kita semua adalah puji Tuhan atau bersyukur itu harus menjadi tindakan aktif yang disadari ya. Jadi disadari, dimaknai gitu ya. Nah, karena apa? Karena bersyukur itu ada banyak salah paham gitu ya, mengartikan makna bersyukur kok jadi seperti kebiasaan yang sudah tidak ada maknanya lagi. Nah, jadi bersyukur itu memang bukan pasrah
ya, tidak bisa bersyukur itu seperti orang yang pasrah ya. Pasrah itu kan menerima apa adanya, tidak mau berbuat apa-apa gitu ya, nunggu saja pertolongan dari Tuhan, enggak ya. Jadi dalam bersyukur pun itu perlu latihan ya, perlu perbuatan aktif kita anak-anak gitu ya. Jadi bersyukur itu adalah suatu kegiatan, suatu perbuatan yang harus setiap hari kita latih ya. Nah, pagi ini apa yang bisa kita syukuri? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nanti malam sebelum tidur juga coba dipikirkan, apa sih hari ini yang sudah menjadi kebaikan Tuhan bagiku gitu ya. Nah, setiap hari kalau kita sudah punya kebiasaan bersyukur, itu nanti yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu mau untuk bersyukur dan tidak hanya sekedar pasrah ya, udahlah terserah Tuhan gitu ya. Enggak ya, Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak yang aktif ya, yang mau untuk bersyukur, tapi betul-betul bersyukurnya itu karena sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak, tugas untuk hari ini ada 2 ya. Yang pertama pertanyaan. Nah, pertanyaan ini gampang ya, bisa dengan mudah dijawab kalau kalian betul-betul mendengar apa yang sudah Pak Yosi sampaikan dalam video ini ya. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa bersyukur itu bukan sekedar pasrah ya. Mengapa bersyukur itu harus aktif gitu. Nah, lalu yang kedua, ceritakanlah salah satu hal yang membuat kamu bisa bersyukur terhadap kasih Allah ya. Tuhan tentu mengasihi kita semua ya. Tuhan sayang kepada Pak Yosi, sayang kepada kalian semua. Nah, ceritakanlah satu contoh hal yang membuat kalian percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kalian ya. Nah, cerita kalian itu tentu ditulis dengan penuh syukur ya, karena nih Tuhan mengasihi aku gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini ada minimal kata ya. Jadi ceritakanlah minimal dalam 50 kata ya. Maksudnya apa? Supaya nggak pendek-pendek gitu ya. Nanti kalian nulisnya pendek, cuman 3 kata, Tuhan sayang aku gitu. Misalnya gitu ya, enggak ya. Jadi minimal 50 kata ya. Nah, itu aja anak-anak untuk tugas hari ini. Happy Valentine's Day. Kasih Tuhan bersama kita semua. Tuhan memberkati. Amin.